8, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita karunia ni'mah sahihah wal afiyah hingga kita masih ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa kembali bersuara dalam kajian Kitab Fikih Toharah Madrasah Diniyah Online Rabita Alawiyah Jawa Jawa Timur. Mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa bergabung di sini dan mudah-mudahan insya Allah bisa mendapatkan ilmu yang benar manfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita teruskan dari pembahasan yang kemarin masih dalam pembahasan tentang wudhu dan sekarang masuk pembahasan tentang sunnah-sunnah setelah selesai wudhu. Di saat kita sudah menyelesaikan daripada wudhu kita dengan sempurna, yaitu dengan pembasuhan dua kaki kita dengan sempurna, ada hal-hal yang disunnahkan juga di situ, di antaranya adalah meminum air lebihan daripada wudhu. Air sisa daripada wudhu kita itu disunnahkan untuk kita meminumnya. Hanya saja daripada para ulama kita ini sebenarnya terjadi perbedaan pendapat, namun pendapat yang dikuatkan oleh Halal Habib Alwi bin Segaf bin Muhammad Al-Jufri dalam satu fatwanya dikecualikan dalam urusan kesunahan meminum itu adalah tidak disunahkan bahkan diharamkan jika kita wudhunya menggunakan air yang diwakafkan untuk bersuci. Contohnya misalkan dari keran tempat wudhunya yang ada di masjid. Ya, ini kan sehingga airnya adalah air wakaf untuk bersuci. Maka yang demikian tidak ada kesunahan untuk meminum daripada air bekas dan atau air sisa dari wudhunya dia. Ya, tidak ada kesunahan untuk minum, bahkan hukumnya adalah haram untuk meminum karena kemutlakan yang diberikan oleh para ulama yang menyatakan diharamkan untuk meminum dari air wakaf yang diwakafkannya untuk tujuan bersuci. Nah, karena itu tidak ada kesunahan lagi sedemikian. Tapi kalau kita menggunakan air milik kita sendiri dan itu adalah bukan air yang wakaf, ya maka bagaimana? Maka kita setelah selesai berwudu disunahkan dari air sisa untuk wudhu kita ini untuk kita minum sebagiannya, ya. Itu kemudian di antara kesunahan lagi adalah berdoa setelah selesai wudhu dan ini dalam tata cara untuk kita berdoanya adalah dengan menghadap ke arah kiblat. Kemudian mengangkat tangannya, ini mengangkat tangannya agak tinggi-tinggi. Sekiranya apa daripada ketiaknya itu sampai terlihat seandainya, bukan berarti menampakkan juga ketiaknya, enggak. Dalam artian bukan nurun seperti ini sehingga enggak akan kelihatan. Makanya kalau naik seperti ini kan, nah area-area daripada ketiak itu bisa kelihatan, ya. Itu kemudian sambil bahkan menengadahkan daripada pandangannya dia ke atas. Jadi begini. Nah, kemudian sambil berdoa, apa bacaan doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya. Ini itu ya Allah jadikan aku daripada orang yang selalu senang dalam bertaubat kepadamu. Jadikan aku menjadi orang yang selalu ingin bersuci, bersuci baik daripada noda, najiskah ataukah dari hadaskah, bersuci juga daripada semua dosa-dosa kita. Waj'alni dan jadikan aku ya Allah min ibadika salihin tergolong daripada hamba-hambamu yang saleh. Nah, ini di antara doa yang dianjurkan, ya, bagi orang yang selesai untuk berwudu. Kemudian
Di antara kesunahannya kembali yaitu membaca surat Al-Qadar 3 kali, ya. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajar. Ini dalam satu riwayat, orang yang setelah berwudu kemudian membaca itu, maka Nabi mengatakan kan, ada wudu'i wa wudu'ul anbiya qabli. Inilah dalam tata cara wuduku dan wudu daripada para nabi-nabi sebelumku. Ya, itu di antara anjurannya. Bahkan ada lagi yang menambahkan dengan apa? Membaca daripada ayat kursi dan juga membaca surat Qul huwallahu ahad. Jadi setelah inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, kemudian membaca ayat kursi dan membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian di antara lagi kesunahan setelah selesai berwudu adalah sholat sunnah setelah wudu. Nah, namun perlu diketahui, sholat sunnah setelah wudu ini adalah sholat sunnah mutlak, ya, walaupun memiliki sababnya yaitu setelah wudu, tapi termasuk sholat yang bisa indiraj. Sebagaimana tahiyatul masjid dalam artian bisa dimasukkan ke dalam sholat-sholat yang lain. Yang terpenting adalah 2 rakaat. Ya. Yang terpenting 2 rakaat. Ini makanya dikatakan dengan sholat yang ghairu maksudah. Ya, karena itu bisa digabungkan. Kalau kita misalkan nggak mau setelah kita selesai wudhu, kemudian kita masuk ke masjid, kita bisa melaksanakan kemudian misalkan setelah masuk waktunya sholat, kita sholat qobliyah, katakanlah itu misalkan isya, sholat qobliyah isya, beserta sholat sunnah setelah wudhu, beserta juga dengan niat pula sholat tahiyatul masjid. Jadi kita gabungkan dengan 3 macam sholat seperti ini boleh. Karena tiganya ini yang maksudah itu cuman qobliyah. Ini sholat rawatib itu yang maksudah. Tahiyatul masjid dengan sholat sunnah setelah wudhu itu adalah sholat yang ghairu maksudah. Sholat ghairu maksudah berapapun boleh digabungkan dengan sholat yang maksudah, tapi maksudanya cuma satu. Ya, nah ini bisa digabungkan demikian. Ya, jadi bisa. Adapun untuk sholatnya, bacaannya dengan bisa membaca dengan surah Al-Kafirun di rakaat yang pertama. Ini setelah surah Fatihah baca Al-Kafirun. Sedangkan di rakaat kedua setelah surah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Ya, baca Qul huwallahu ahad. Itu ini juga memiliki daripada fadilah yang besar, orang yang setelah wudhu sempurna kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ya. Kemudian ada lagi sunnah-sunnah wudhu secara umum. Secara umum dalam pelaksanaan wudhu itu ada beberapa kesunahan. Pertama adalah menghadap kiblat. Kalau kita ingin berwudhu dan mendapatkan keutamaan, maka wudhunya menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua dilakukannya dengan keadaan duduk. Ya, makanya abdulnya kalau wudhu itu duduk. Berbeda dengan mandi. Kalau mandi sunnahnya adalah dengan berdiri. Ya, tapi kalau untuk wudhu itu dengan duduk, ya, termasuk supaya menjadi kesempurnaan dalam pembasuhan kaki kita, khususnya untuk tumit, itu dengan mudah bisa kita bersihkan, bisa kita basuh dengan cara merata, ya, di saat kita melaksanakannya dalam keadaan duduk. Beda kalau kita melaksanakan dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian tidak mengibaskan air. Jadi kalau membasuhnya itu jangan airnya ini seperti ditamparkan ke wajah kan ini, seperti ini, ya, tapi di langsung taruh secara peran dari atas gini sehingga air itu mengalir dan mengucur ke wajah, baru setelah itu kita ratakan. Nah, bukan dengan mengibaskan gini, menamparkan, ya, air itu ke wajah atau yang lainnya itu. Kemudian juga di antara kesunahannya adalah apa? Berhemat dalam penggunaan air, ya. Dalam artian tidak terlalu boros di dalam penggunaan air. Karena hukum boros dalam penggunaan air itu adalah jika menggunakan airnya sendiri maka hukumnya adalah makruh, ya. Tapi kalau sudah menggunakan air orang lain tanpa izin, ya, atau menggunakan air orang lain ataukah menggunakan air wakaf seperti air masjid, maka hukumnya bukan lagi makruh melainkan haram, ya. Itu kemudian
kesunahan lagi ketika saat kita berwudu untuk tidak berbicara, diam supaya khusyuk kita dalam wudu kita. Ya, makanya bayangan dalam diri kita, hati kita itu di saat kita berwudu hanya sekedar basuhan di anggota wudu. Tapi bayangkan dalam diri kita ini yang penuh dengan noda-noda dosa yang menumpuk di tubuh kita, yang penuh dengan hitam di tubuh kita. Kita berusaha untuk membersihkan itu dengan semaksimal mungkin dalam wudhu kita, ya karena dalam riwayat seperti yang kita jelaskan di awal, bahwasanya air wudhu itu juga akan melunturkan daripada noda dosa kita. Nah, itulah berupaya kita untuk supaya Pak menyempurnakan dalam basuhan wudhu agar anggota tubuh kita bersih tidak hanya dari hadas tapi juga daripada noda dosa. Nah, ini perlunya jangan berbicara yang menjadikan kita akhirnya Pak kurang khusyuk di dalam berwudu, ya. Kemudian meletakkan tempat gayung air di sebelah kanan dan tempat untuk menuangkan air di sebelah kiri. Ini apa? Jadi kalau seandainya kita ini harus ngambil air, maka bagaimana? Maka tempatkan itu ada di sebelah kanan. Ya, nih kalau seandainya apa kita untuk menuangkannya, ini kalau kita untuk perlu mengambil, tapi kalau untuk penuangan sebelah kiri, ya. Jadi kalau kalau perlu ngambilnya, kadang-kadang orang perlu dengan tangan kanan untuk ngambilnya. Nah, nanti seperti halnya misalkan tempat bak mandinya, nah maka bak mengambilnya itu ditaruhkan sebelah kanan, ya. Jadi tinggal ngambil begini, kemudian kita bisa basuhkan, nah semacam ini. Ya, tapi kalau itu apa yang sudah dituangkan, maka bagaimana? Tinggal bisa ditaruhkan di sebelah kiri. Jadi gini, ya bisa dengan demikian. Kemudian di antara kesunahan lagi yaitu mualah. Nih terus menerus. Ini sebenarnya sudah kita apa jelaskan ada di sebelumnya, ya, yaitu kesunahan mualah di dalam terus menerus ini itu sunnah, tapi sunnahan ini adalah khusus bagi orang yang normal, tidak bagi orang yang dalam keadaan daimul hadas. Apa itu mualah yang dimaksudkan? Yaitu membasuh daripada anggota berikutnya sebelum anggota sebelumnya, basuhan daripada anggota yang sebelumnya telah mengering, ya, dengan normalnya daripada suhu, normalnya daripada udara, dan juga normalnya daripada waktu, ya, normalnya daripada keadaan seseorang. Ini perlu jadi pertimbangan, ya, daripada beberapa hal ini. Karena Pak, kita sunnah mualah itu dalam artian seperti kita ingin membasuh kedua tangan kita. Maka sekiranya dikatakan mualah adalah Pak kita bersegera membasuh kedua tangan sebelum basuhan yang di wajah ini mengering. Ya, sehingga Pak setelah basuh wajah selesai, dia bersegera untuk basuh kedua tangan. Dan setelah masuk ke dalam tangan, dia segera mengusap kepala sebelum basuhan yang di tangan itu adalah mengering. Begitu juga dia akan membasuh kedua kakinya dengan segera sebelum usapan yang ada di kepalanya itu juga mengering. Ini dikatakan mualah. Tapi ya dengan pertimbangan. Pertama, suhu badan. Kadang-kalanya kalau badannya itu panas akan semakin cepat untuk kering. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Kalau panas suhu badannya sehingga cepat kering nggak dianggap, tetap waktu untuk normalnya. Atau orang kadang-kalanya dalam keadaan ketakutan sehingga apa tubuhnya semuanya dingin. Bahkan akan selalu keluar keringat dingin sehingga Pak lama untuk kering. Tidak juga demikian. Bahkan kalau perlu 1 jam nggak kering-kering, bukan demikian. Tetap mualahnya seperti orang kalau normalnya. Kemudian udaranya kadang-kalanya kalau waktu udara panas sehingga cepat kering. Tapi kalau di musim dingin akan lambat untuk keringnya. Ya, ini untuk sahabat dalam udara, dalam zaman, ya, serta juga untuk suhu tubuhnya itu juga termasuk yang mempengaruhinya. Ya, itu semuanya di saat dalam keadaan normalnya, ya, normalnya itu. Nah, kemudian ini sebenarnya tidak menempelkan ke mukanya daripada air. Ini yang seperti tadi sebenarnya. Nah, tadi lagi ada yang kalau seperti tadi itu seperti apa? Mengibaskan itu sebenarnya seperti ini. Ketika kita sudah wudhu, kita ambil air wudhu ini kemudian kita cepratkan gini. Nah, itu juga makruh. Ini nggak boleh.
Jadi kalaupun apa dianduki pun juga itu adalah makro melap air wudhunya nanti di sunnah yang berikutnya ini kan diantaranya tidak melap air wudhu dengan anduk ya kecuali kalau memang ada uzur itu juga termasuk hal yang dimakruhkan adalah melap dan menghanduki ya supaya apa ini karena bekas daripada wudhu itu bekas daripada ibadah jangan kemudian dihilangkan. Ya, kecuali kalau ada uzur. Contoh di antara uzur adalah musim dingin. Kalau air masih melekat di tubuh kita, akan terasa semakin dingin misalkan ke tubuh. Nah, bagaimana? Boleh bagi kita untuk langsung setelah wudhu selesai dikeringkan. Itu boleh. Atau karena kita menginginkan untuk bertayamum, karena menggabung untuk tayamum, seperti nanti dalam pembahasan tayamum. Jadi ada wudhunya sekaligus ada tayamumnya, karena ada anggota yang tertutup dengan perban misalkan. Itu nanti kita bahas di bab tayamum. Ya, sehingga apa? Ketika wudhu perlu harus dikeringkan karena untuk tayamumnya wajah dan dua tangan harus kering. Nah, di sini maka bagaimana? Kita mengeringkannya adalah karena udzur. Boleh, nggak makruh hukumnya. Ya. Tapi kalau enggak, maka mengeringkan dan membuang, apalagi mengibaskan gini ini makruh. Kalaupun seandainya kalau kita banyak misalkan air supaya tidak terlalu banyak netes-netes, boleh kita ambil begini boleh. Tapi kemudian diteteskan biasa gini, jangan dikibaskan. Mengibaskan gini ini hukumnya makruh. Dan itu kalau seandainya di masjid, ini harus paham. Walaupun ini barang suci, tapi air bekas wudhu itu dianggap mustakzar. Sesuatu yang dianggap kotor. Walaupun itu suci, kita nggak boleh untuk meneteskan di masjid. Gini, ya, mengibaskan sendiri makruh, membuang dari air bekas wudhu kalau kita teteskan ada di dalam masjid itu haram juga. Itu menjadikan bisa menjadi haram hukumnya. Ya, itu bisa menjadi hukum haram karena dianggap mustakdar. Nah, jadi barang mustakdar itu bukan berarti harus barang najis. Seperti halnya kita meludah di masjid haram, buang ingus di masjid haram, walaupun suci kan. Tapi karena dianggap mustakdar, barang yang dianggap menjijikkan, membuang hal yang menjijikkan di masjid itu hukumnya haram. Termasuk air bekas wudhu. Ya, termasuk air bekas wudhu kita buang, kita teteskan buangnya di masjid. Nah, itu hukumnya adalah haram. Ya, tapi kalaupun misalkan kita buang dan di luar masjid, kalau bukan dikibaskan, maka boleh. Nah, makanya kalau setelah ngambil gini, nah, diteteskan gini. Nah, kalau ambil kemudian dikibaskan, nah itu makruh hukumnya. Ya. Kemudian berhati-hati daripada cipratan air ya. Jadi khawatirnya cipratan yang di bawah ini rosas, khawatirnya semakin mengena apalagi yang bawahnya itu bukan tempat yang suci hingga apa justru kita berwudu tapi kita malah terkena banyak najis. Ya, kemudian juga di antara kesunahan tidak meminta bantuan dalam menuangkan air kecuali ada uzur. Ya, jadi dalam isti'anah itu sebenarnya ada beberapa macamnya. Ya, ada beberapa macam minta bantuan orang dalam wudhu itu ada beberapa macam. Ada yang sifatnya mubah, ada yang sifatnya mubah. Contohnya untuk menghadirkan air, membawakan air. Dan itu sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, khususnya kayak seperti banyak sahabat yang khidmat kepada Nabi seperti sahabat Anas bin Malik. Itu khidmat kepada Nabi sehingga apa? Setiap Nabi ingin berwudu membawakan air wudu untuk Nabi SAW. Nah itu minta pertolongan mengambilkan air wudu itu hukumnya adalah mubah. Ada lagi hukumnya khilaful aula. Lebih bagusnya itu ditinggalkan. Yaitu apa? Ketika kita minta bantuan untuk menuangkan air, ya, untuk menuangkan air. Tapi menuangkan air ini kalau memang bukan daripada keran. Beda kalau memang dari keran maka nggak ada hukum khilaful aula. Ya, ini untuk menuangkan airnya. Dalam masalah termasuk menuangkan air itu kayak seperti dari keran, tinggal kita ada orang suruh megangi selangnya. Nah, itu kalau seperti itu nggak ada masalah. Yang jadi khilaful aula itu untuk nuang, kayak seperti dari pakai canting untuk menuangkan, ya. Sehingga kemudian dia yang berwudu itu. Kemudian ada lagi hukum meminta bantuan dalam wudu itu adalah justru makruh. Ya, Pak, dalam pembasuhan anggota wudu. Jadi bukan nuangkan, tolong basuhkan wajahku. Nih, sampai basuh wajahnya disuruh basuhkan wajahnya, dia gosok, basuhkan tanganku.
Masukkan tangannya, dia tinggal gosok. Nah ini. Kalau tadi kan cuma nuang, dia yang mendekatkan tubuhnya dia untuk basuh, dia yang ngambil gini untuk basuh yang ada di wajah, untuk basuh yang di tangan, mengusap kepala. Nah, itu. Kalau ini lebih lagi, hukumnya makruh bahkan. Gitu, Pak, untuk membasuh di anggota wudhunya dia, itu makruh. Bahkan ada lagi hukum minta bantuan itu justru wajib. Kapan? Di saat ada orang itu ada uzur sehingga nggak mampu untuk berwudu kecuali dibantu oleh orang. Seperti orang yang dalam keadaan sakit yang cuman ada di atas kasur, orang yang dalam keadaan lumpuh sehingga perlu diwudui. Maka bagaimana? Wajib minta bantuan ke orang lain walaupun dengan cara bayar. Walaupun dengan cara bayar. Ya, jadi kalau dia apalagi punya harta misalkan wajib membayar orang. Kalau tidak ada yang mau melakukan secara gratis seperti anaknya sendiri misalkan, ya, maka bagaimana? Wajib dengan walaupun dengan harus membayar dan sedangkan dia mampu, maka harus membayar ya untuk mewudhui dia ya dan dia dalam keadaan lumpuh. Nanti dia yang sendiri yang berniat. Jadi saat diwudhui basuh wajah dia niat, kemudian basuh tangan dibasuhkan tangannya ini anggota wudhunya semuanya dibasuhkan walaupun dengan cara bayar. Ini hukum minta bantuannya adalah wajib ya. Kemudian tidak melebihi dari 3 kali basuhan atau usapan, tidak pula juga kurang daripada tiga. Ya, jadi tidak lebih daripada tiga, tidak pula kurang daripada tiga. Ya, kalau kurang daripada tiga itu hukumnya adalah makruh. Lebih daripada tiga hukumnya pun adalah makruh. Tapi kalau lebih itu makruhnya kalau pakai air sendiri. Beda halnya kalau pakai air orang lain ataukah menggunakan air wakaf. Ini perlu hati-hati kalau di tempat wudhu masjid misalkan itu airnya wakaf untuk bersuci. Jangan basuh kemudian lebih daripada 3 kali kalau ini secara yakin ya sudah dapat 3 sempurna kok masih dilebihkan. Nah itu bagaimana? Hukumnya adalah haram kalau dari air wakaf. Ya, itu pokoknya bukan lagi makruh. Nah, makruh kalau lebih itu adalah kalau menggunakan air sendiri. Ya, airnya sendiri itu baru makruh. Atau dari air mubah seperti dari sungai, dari yang lainnya. Walaupun air melimpah, tetap kalau itu lebih dari 3 kali, maka hukumnya adalah makruh. Begitu juga kalau kurang daripada 3 kali, hukumnya juga adalah makruh. Ya, makanya karena Nabi saat mencontohkan wudhu 3 kali semuanya, baik basuhan atau yang usapan, maka Nabi menyatakan inilah wudhuku dan wudhu daripada Nabi sebelumku. Faman zada au naqasa faqad asa'a wa dhalama. Lantas Nabi kemudian mengatakan, barang siapa yang nambahi daripada tiga atau mengurangi daripada tiga, maka dia telah berbuat keburukan dan kezaliman. Dalam artian di sini menghilangkan hal yang menjadi keutamaan bagi dia. Nah, makanya ulama pun mengatakan hukumnya makruh. Ya, itu. Kemudian kalau bisa dalam air yang dipakai untuk wudhu tidak kurang daripada 1 mud. 1 mud itu sebenarnya 2 telapak ini. Karena Nabi dalam wudhunya hanya menggunakan dari 1 mud saja atau 2 telapak air ini aja. Itu sudah dengan sunnah-sunnahnya mulai kumur, istinsyak, membasuh kedua telapak tangan, kumur, istinsyak, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, ngusap kepala 3 kali, membasuh kaki 3 kali. Itu cuma dengan air ini. Cuma dengan air yang 2 telapak satu mud ini. Ya. Makanya kita bagaimana? Jangan sampai kurang itu sunahnya jangan sampai kurang daripada apa yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu 1 mut ini. Ya mungkin kita kalau kita kadang-kadangnya wah kayak seperti mustahil kayak gitu. Mana bisa untuk sampai 3 kali kita aja kadang untuk 1 mut ini atau 2 telapak kita untuk 1 kali basuhan wajah aja kurang. Kadang-kadangnya kan demikian. Ya maka bagaimana ya harus dipahamilah kita beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sahabat Anas bin Malik, beliau pernah berkata, "Ma masastu dibajan wala hariran al-yana min kaffin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku belum pernah menyentuh daripada sutra yang paling terbaik sedunia. Ini kita tahu sutra dikenal paling adalah sangat halus, tapi yang lebih halus daripada telapaknya Nabi SAW, aku belum pernah mendapati.
Yang aku justru dapati adalah apa? Telapaknya Nabi jauh lebih halus dibandingkan daripada sutra terbaik pun seluruh dunia. Nah, dari sutra terbaik seluruh dunia, ya tetap telapaknya Rasulullah lebih lembut daripada semua sutra. Nah, kulitnya Nabi kalau seperti ini, ya jelas akan mudah walaupun dengan sedikit air untuk merata. Ibaratnya kalau ada yang satu porselen seperti dari granit atau bahkan dari marmer yang paling halus, kulit kita ibarat aspal. Ya, kalau kita ambil satu timba air, kita siramkan di aspal jalanan, mungkin hanya area sedikit yang akan terbasahi dengan satu timba air. Tapi kalau dengan keramik yang paling halus, marmer, lantai yang marmer yang paling halus, mungkin satu timba itu ruangan besar bisa merata semuanya. Hanya dengan satu timba air. Kenapa? Saking halusnya. Begitu juga perbandingan antara kulit kita dengan kulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya tidak mustahil juga walaupun bagi kita. Kalau mau ya, semisal seperti air mineral satu botol gini. Kita misalkan kalaupun mau menusuk hanya dengan jarum kecil, seketika kita tekan, maka akan mengucur air yang sedikit loh. Ini air yang sedikit yang penting mengalir, bisa kita pakai. Ini bisa 3 kali pun, mungkin satu botol ini cukup untuk kita semuanya wudhu dengan basuhan 3 kali 3 kali. Ya, itu. Kemudian menyertakan niat hingga akhir daripada wudhu. Niat dalam hati kita untuk niat wudhu itu yang kalau bisa jangan cuma di saat kita basuh wajah, tapi niat itu akan terus ada dalam hati kita hingga selesai daripada wudhu kita. Supaya apa? Wudhu kita akan dalam keadaan khusyuk, ya, tidak ada lagi keraguan dalam wudhu kita nantinya. Kenapa? Kan selalu hadir hatinya di saat dia berwudhu. Itu di antara fungsinya. Kalau sudah demikian berarti wudhunya akan semakin sempurna, pahala yang didapat pun akan semakin besar ya. Ini. Kemudian kita masuki dalam syarat-syarat untuk wudhu. Syarat-syarat wudhu ya ini ada banyak. Ada bahkan menyatakan 15 syarat. Ya, yang pertama adalah al-Islam. Orang yang berwudhu itu syaratnya harus orang Islam. Karena itu wudhunya orang kafir adalah tidak sah. Ya, kecuali dia harus menyatakan Islam terlebih dahulu, baru kemudian bisa kita nyatakan wudhunya adalah sah. Ya, kenapa sebenarnya? Karena dalam setiap ibadah yang membutuhkan niat, maka memastikan tidak sah itu ibadah dari orang kafir. Kenapa demikian? Termasuk halnya daripada wudhu, sholat, itu karena semuanya membutuhkan niat. Ya, makanya tidak sah kalau itu dilakukan itu wudhu atau sholat dari orang kafir. Kenapa? Karena niat itu syarat orang yang berniat haruslah muslim. Yang dikatakan dengan Islamun nawi. Islamnya orang yang berniat. Itu menjadi syarat. Karena itu di saat orang itu tidak dalam keadaan Islam, maka memastikan niatnya adalah tidak sah. Kalau sudah niat tidak sah, ibadahnya pun dinyatakan tidak sah. Itu. Kemudian yang kedua adalah tamyiz, ya. Tamyiz ini bagaimana bisa membedakan orang yang dikatakan mumayyiz itu bisa membedakan. Jadi tidak syarat harus baligh. Jadi walaupun anak belum baligh itu bisa kalah mencapai usia tamyiz. Ya, usia tamyiz itu berapa? Nah, ada yang menggunakan dengan bilangan yaitu seperti usia 7 tahun atau bahkan lebih. Tapi ada lagi yang membuat dengan beberapa kriteria, ya. Dan ini perbedaan di kalangan para ulama itu banyak. Ada yang mengatakan yang bisa membedakan antara kiri dengan kanan. Mana yang kanan? Dia bisa membedakan mana yang kiri. Nah, ini sudah dikatakan tamyiz. Ada lagi yang mengatakan anak yang tamis itu adalah apa? Man yufarriq baina tamrah wal jamrah. Orang yang bisa membedakan antara kurma dengan bara api. Kalau dikasih suguhan satunya kurma, satunya bara api, dia akan memilih kurma. Ya, nah ini orang yang tamis. Dalam artian apa? Bisa membedakan mana yang manfaat sama dia, mana yang membahayakan. Bara api membahayakan, tidak akan dia ambil. Kurma itu adalah makanan yang manfaat. Nah, dia yang akan memilih daripada kurma itu. Nah, ini baru dikatakan tamis. Tapi
pendapat yang mu'tamad di kalangan para ulama, pendapat yang paling kuat, orang yang anak yang dikatakan tamyiz adalah apa? Anak yang sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, dan bisa beristinja, bersuci sendiri. Istinja untuk membersihkan dari kotoran ya setelah buang air kecil, buang air besar sendiri. Nah, si anak demikian ini sudah dikatakan sebagai anak yang tamyiz walaupun belum baligh. Ya, ini. Makanya eh, di saat anak itu adalah belum tamyiz, maka dinyatakan wudhunya adalah tidak sah. Ya, kembali. Karena juga ini kita, kenapa kok harus tamyiz? Karena syarat orang yang berniat harus anak daripada yang sudah mumayyiz. Di samping tadi harus Islam, harus sudah mumayyiz. Nah, kita tahu wudhu membutuhkan kepada niat. Nah, anak yang belum tamyiz tidak sah niatnya. Makanya tidak sah pula wudhunya daripada anak yang belum tamyiz. Ya, walaupun nanti ada perbedaan, ada pengecualian, yaitu apa? Bayi yang diajak orang tuanya untuk ihram, baik haji atau umroh. Kalau ada orang tua ngajak anaknya yang masih umur 3 tahun, ini kan belum tamyiz, untuk melaksanakan ibadah umroh misalkan, maka bagaimana? Maka si anak tetap harus juga diajak untuk melaksanakan itu ibadah, untuk melaksanakan itu ibadah. Sehingga Pak, dalam pelaksanaan ibadah umroh misalnya, ini kan ada 4 pekerjaan. Pertama niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul dengan mencukur ataukah memotong rambut. Nah, permasalahan sebenarnya semuanya tidak ada syarat harus punya wudhu kecuali tawaf. Bagaimana dengan tawafnya? Berarti walaupun bayi tetap harus punya wudhu. Nah, bagaimana dengan wudhunya? Yang mewudhui dan niati orang tuanya. Jadi orang tuanya niat wudhu kemudian mewudhui anak bayinya ini harus tetap diwudhui. Harus kemudian apa diwudhui dengan sempurna dengan niat dari orang tuanya. Ini wudhunya untuk anak ini sah. Supaya tawafnya pun dinyatakan sah. Itu. Ini pengecualian. Kemudian di antara syaratnya daripada wudhu bersih daripada haid dan nifas. Ya. Sebenarnya tidak harus dalam bentuk haid dan nifas. Tapi dari semua sebab hadas. Semua sebab orang untuk berhadas. Termasuk kencing ataukah yang lainnya. Ya, atau buang angin misalkan. Makanya kalau kita, maaf, kemaluan masih tengah mengeluarkan kencing, kita niat wudhu, nawaitul wudhu'a, maka wudhunya tidak sah. Atau, maaf ya misalkan, dia ke buang angin itu bisa sampai semenit. Nggak berhenti buang angin sampai 1 menit. Di tengah masih tengah buang angin seperti ini, dia kemudian ngambil air niat untuk wudhu. Maka bagaimana? Wudhunya tidak sah. Kenapa demikian? Karena wudhu itu adalah diperuntukkan untuk mengangkat hadas. Masalahnya dia tengah dalam keadaan masih kencing atau kebuang angin. Dan itu menjadi sebab datang lagi hadas kepada dia. Bagaimana mau terangkat hadas? Sedangkan sebab hadasnya itu terus berjalan. Itu. Nah, lantas kenapa kalau di kitab-kitab yang disebutkan di kitab fikih itu an-naqa'u anil haid wa nifas, suci daripada haid dan nifas. Kok tidak yang lainnya juga disebut? Permasalahannya selain haid dan nifas itu adalah dalam waktunya yang singkat. Jarang orang kencing sampai sejam nggak berhenti. Jarang orang itu adalah buang angin sampai beberapa jam nggak berhenti. Ya, sehingga Pak, kalau dia cuma untuk kencing, buang angin, ditunggu saja selesainya dari kencingnya, ditunggu selesainya daripada buang anginnya. Kalau sudah selesai, kita sucikan daripada kencing, kita bisa langsung wudhu. Beda dengan haid dan nifas. Haid bisa berhari-hari nggak berhenti. Nifas bahkan bisa puluhan hari. Karena maksimalnya nifas sampai 60 hari. Nah, kalau kita nunggu berhentinya daripada nifas, ya nggak mungkin. Nah, kan itu. Makanya di saat orang haid dan nifas tidak bisa bagi dia untuk melaksanakan wudhu. Bagaimana mau berwudhu? Dia di saat mau berwudhu, sabab hadas terus keluar, yaitu keluarnya darah. Dan itu menyebabkan kembali hadas lagi bagi dia. Itu. Makanya kenapa ini kitab disebutkan harus bersih daripada haid dan nifas. Kemudian yang keempat adalah
bersihnya dari sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, termasuk kotoran yang di bawah kuku atau belek mata yang ada di ujung-ujung mata. Dalam pelaksanaan wudhu itu syaratnya air harus merata ke seluruh anggota wudhu kita. Karena itu di antara syarat sahnya wudhu, maka tidak boleh pada anggota daripada wudhu kita ada benda yang bisa menghalangi air masuk ke kulit. Contoh misalkan ada cat ya yang melekat di anggota wudhu kita, ada mungkin tip X, ada tinta mungkin yang tebal melekat di situ ya, ataupun apapun yang dianggap itu tebal sehingga air tidak lagi bisa sampai ke kulit gara-gara ini benda, gara-gara ini zat. Termasuk diantaranya adalah apa? Celak yang terlalu tebal. Seperti kita ketahui waktu itu kan kita sampaikan bahwasanya apa celak ini yang tempat yang kita celai itu adalah tempat yang wajib juga untuk kita basuh. Adalah anggota zahir yang harus kita basuh juga. Makanya misal ya diantaranya ada orang menggunakan make up yang begitu tebal, masya Allah kadang-kadang tebalnya 1 senti make upnya, ya. Belum bahan ini ditempel, ganti bahan lainnya, semuanya sampai tebal. Sehingga kalaupun ada air situ nggak akan nyampe ke kulit, bahkan anti air sudah. Ini bagaimana? Wudhunya nggak sah kecuali dibersihkan dulu itu dari semua make upnya itu. Ya, kalau sudah termasuk lipstick yang tebal kadang-kadang ya, akhirnya nggak bisa nyampe. Maka bagaimana? Wajib dibersihkan. Celak yang begitu tebal harus dibersihkan. Ya, nah gini harus dibersihkan semuanya. Kalau sudah bersih, baru kita boleh melaksanakan wudhu itu. Ya, karena kalau sudah bersih berarti air bakal akan sampai ke kulit kita. Tidak ada lagi penghalang untuk sampainya air ke kulit. Termasuk yang perlu diperhatikan juga yang di bawah kuku. Ya, karena di bawah kuku itu termasuk anggota zahir yang harus air wudhu tersampaikan ke dalamnya. Ya, makanya kalau apa ada kotoran yang di bawah kuku, sebenarnya ini dilihat. Kalau kotoran itu adalah murni daripada daki, ya bahasa Jawanya bolot ya, maka bagaimana? Nggak ada masalah. Kenapa? Karena daki itu sendiri adalah daripada kulit yang mati yang akan terkelupas. Ya, maka yang demikian boleh, nggak ada masalah. Berbeda kalau bukan daripada daki, seperti dari karena sebab tanah ataukah hal yang lainnya, maka wajib dibersihkan terlebih dahulu. Karena kalau masih menumpuk di bawah kuku kita, maka akan menjadi penghalang air untuk sampainya ke dalam yang di bawah kuku kita. Ini, ya maka bagaimana kalau seperti itu berarti air nggak akan sampai. Kalau air sudah tidak akan sampai ke dalamnya, berarti wudhu kita dinyatakan belum sah. Ya, ini yang harus diperhatikan. Cuman kecuali ulama mengecualikan kalau itu adalah hal yang sangat sulit. Di antaranya yang dianggap sulit dan dianggap itu adalah masyakkah, ya, yaitu orang yang selalu bergelut yang dengan pekerjaan yang menjadikan dia selalu dipenuhi kukunya itu dengan kotoran. Contoh petani. Setiap saatnya dia kan terus dengan lumpur. Sehingga Pak, di kukunya akan selalu banyak dengan adanya lumpur. Nah, ini bagaimana kalau selalu membersihkan? Nanti ke sawah lagi, kena lagi seperti itu. Nah, ini dimaafkan, kata para ulama dimaafkan. Atau tukang bengkel yang akan tidak pernah lepas dirinya tangannya bahkan di dalam di bawah kukunya daripada yang namanya uli ya ataukah hal yang lainnya, maka yang demikian pun dimaafkan, ya kata para ulama yang demikian pun dimaafkan itu. Kemudian di atas anggota wudhu tidak ada sesuatu yang bisa merubah sifatnya air seperti tinta ataukah sabun. Nah, tadi di samping air tidak ada penghalang yang bisa menyampaikan air ke kulit. Begitu juga di anggota tubuh kita, di anggota wudhu tidak ada bahan yang seandainya air mengalir ke situ akan berubah dengan perubahan yang sangat. Kita tahu kan di pembahasan kita sebelumnya, air yang bisa kita pakai untuk bersuci harus air yang dikatakan mutlak. Tidak boleh air yang berubah dengan perubahan yang sangat parah, ya. Ya, kalau sudah demikian kan air itu hanya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Makanya di anggota tubuh kita juga demikian. Ya, apa?
Kalau ada semisal tinta yang begitu banyak, sehingga ini kalau air kita tuangkan, kita basuhkan ke anggota tubuh itu, maka setelah mengenai ke tinta tersebut, air itu akan berubah dengan perubahan yang begitu parah, maka hukum wudhunya tidak sah. Ya, tapi harus apa kita bersihkan dulu dari tintanya itu baru kemudian kita basuh. Kenapa? Karena air itu setelah melewati tinta ini berarti bukan lagi air mutlak. Karena bukan air mutlak berarti air itu tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ini makanya kenapa dituntut untuk membersihkan terlebih dahulu ya. Kemudian di antaranya daripada syarat wudu adalah al ilmu bi fardiyatihi, mengetahui kewajiban daripada wudu. Ya, yaitu apa? Orang yang menghendaki untuk wudhu tahu kalau wudhunya adalah fardu. Tahu kalau wudhunya bagi dia ini adalah wudhu wajib. Nah, ini makanya yaitu dengan apa yang dimaksudkan dengan tahu dengan kewajiban daripada wudhu ini, yaitu bagi orang yang yakin kalau dirinya adalah memiliki kewajiban wudhu, yaitu tahu kalau dirinya berhadas. Ya. Nah, ini baru dikatakan wudhunya adalah sah. Karena itu bagi orang yang tidak mengetahui wudhunya ini adalah wajib bagi dia atau tidak, ya seperti apa? Orang yang ragu, aku punya hadas apa tidak ya? Aku punya hadas apa tidak? Tadi sih punya wudhu, tapi setelah itu batal wudhuku atau tidak ya? Kemudian dia sudah biar hati-hati tak wudhu saja. Nah, setelah selesai wudhu, dia yakin. Oh ya, sekarang aku yakin. Kalau wudhuku tadi memang benar-benar batal. Kalau wudhuku tadi adalah benar-benar batal. Maka justru wudhunya yang sekarang adalah tidak sah. Sehingga dituntut dia wajib untuk wudhu lagi. Kenapa demikian? Karena tadi saat dia wudhu, dia masih dalam keadaan ragu. Apakah dia memang benar-benar berhadas atau tidak. Ya, berarti dia nggak tahu kalau wudhunya itu wajib atau tidak. Kalau berhadas jelas dia wajib. Tapi kalau tidak berhadas berarti kan tidak wajib. Nah, karena dia dalam keadaan ragu, makanya bagaimana? Sekarang yakin kalau dia berhadas tadinya itu. Maka bagaimana wudhu karena masih dalam keadaan keraguan tadi, wudhu yang demikian dinyatakan tidak sah. Sehingga sekarang wajib bagi dia untuk mengulangi wudhu itu. Kemudian tidak meyakini satu rukun tertentu daripada rukun-rukunnya wudhu adalah sunnah. Jadi kalau kita tahu kan dalam rukun wudhu yang ada 6 ya, nah, diantarakan basuh wajah, basuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Tidak boleh kita menentukan salah satunya daripada rukun-rukun tersebut untuk kita katakan dan kita yakini hukumnya adalah sunnah. Kalau kita meyakininya adalah sunnah, maka wudhunya tidak sah. Orang wudhu dalam hatinya meyakini basuhan wajah ini sunnah, maka wudhunya tidak sah. Ya, itu kalau sudah ditentukan wudhu yang mana. Tapi kalau tidak menentukan, seperti di dalam wudhuku ini semuanya wajib, maka boleh dan tetap sah. Ataukah apa? Kalau di dalam wudhuku ini, pekerjaan wudhuku itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang wajib? Tidak dia sebutkan. Mana yang sunnah? Tidak dia sebutkan. Maka boleh dan tetap sah. Tapi kalau sudah menganggap semua dalam wudhuku itu sunnah. Loh, kalau sudah menganggap semuanya sunnah, wudhunya tidak sah. Karena berarti kalau mengatakan semua berarti termasuk rukun-rukunnya dianggap sunnah. Makanya tidak sah. Atau basuhan tangan itu adalah sunnah. Maka tidak sah. Ya, tapi kalau dia tidak menentukan yang mana, maka boleh. Walaupun di antara dua rukun sebenarnya. Contoh, antara basuh wajah dan dua tangan. Basuh dua tangan itu ada yang sunnah. Yang mana yang sunnah? Apa basuh wajah atau basuh tangan? Tidak dia tentukan. Maka wudhunya tetap sah. Karena yang nggak boleh kalau apa? Menentukan salah satu rukunnya wudhu dianggap dan diyakini sebagai pekerjaan sunnah. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian air yang dipakai harus air yang suci dan mensucikan. Ini ya. Ini air yang mutlak. Ini sebenarnya juga ada sangkut pautannya dengan yang nomor 5. Karena tadi kan dengan adanya yang nomor 5 berarti air setelah melewati bahan tersebut
berubah dengan perubahan yang parah, berarti tidak lagi dihukumi air mutlak. Ya, karena itu kalau bukan air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan, maka wudhunya tidak sah. Contoh diantaranya menggunakan air mustakmal, ya, menggunakan yang bukan air, seperti wudhu pakai air degan, misalkan, ya, wudhu pakai air teh. Nah, ini kan sudah bukan lagi air mutlak, maka tidak sah wudhunya. Kemudian menghilangkan najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Yaitu najis yang masih nampak baik salah satu daripada tiga sifat. Apakah itu rasanya, warnanya, ataukah juga baunya. Ya, ini menghilangkan najis ainiyah ini menjadi wajib jika basuhan untuk wudhu tidak bisa menghilangkan dan mensucikan itu najis juga. Dan ini sebenarnya terdapat perbedaan antara Al-Imam An-Nawawi dengan Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i itu memutlakkan kalau di anggota tubuh, misal di tangan kita ini ada najis. Ya, ini ada najis. Kalau ini najis, ada najis, maka bagaimana? Kata Imam Rafi'i, wajib disucikan dulu najisnya, baru basuh lagi untuk niat wudhu. Jadi nggak cukup kita basuh sekali untuk wudhu sekaligus menghilangkan najis. Sekalipun najis ini bisa disucikan hanya dengan sekali basuh. Itu menurut Imam Rafi'i tidak boleh menggabungkan antara basuhan untuk mensucikan dari najis sekaligus basuhan untuk wudhu mengangkat hadas. Ya, tapi kalau menurut Imam Nawawi kita wajib menghilangkan najis terlebih dahulu itu kalau najis ini tidak bisa menjadi suci hanya dengan sekali basuh. Maka bagaimana harus kita basuh dan kita hilangkan dulu baru untuk wudhu. Tapi kalau sekali basuh saja najis itu juga sudah menjadi suci, maka menurut Imam Nawawi cukup hanya dengan sekali basuh untuk niat wudhu sekaligus mengangkat dari najis, menghilangkan najis. Itu cukup dan ini pendapat yang dianggap lebih kuat di kalangan para ulama, ya, pendapatnya Imam An-Nawawi. Kemudian yang nomor 10 mengalirkan air atas semua anggota wudhu. Ya, jadi syarat dalam wudhu itu harus air itu mengalir. Jadi nggak boleh kalau kita ini namanya mengusap. Ya, kalau apa seperti yang mengusap itu apa? Telapak kita basahi, kemudian kita gosokkan ke anggota wajah kita, ke anggota wudhu kita. Ini nggak sah. Jadi harus ada yang namanya air mengalir, walaupun sedikit. Ya, yang penting air itu dianggap mengalir. Ya, walaupun semisal kayak seperti yang apa di Sepon misalkan atau dari es batu, ya itu boleh kalau kita jalankan di atas anggota wudhu kita seperti di wajah, maka akan meleleh. Kalau karena meleleh mencair, maka air itu akan mengalir kemudian kita ratakan, boleh hukumnya. Ya, yang kadang-kalanya, ya, jangan kemudian mutlak kita belajar, makanya kadang-kadang ada belajar dari YouTube ataukah dari Google. Ya, ada yang mengajarkan untuk orang kalau umroh kalau batal wudhu nggak perlu bingung, bawa spray aja, semprotan air. Nah, harus diperhatikan juga yang kadang-kadangnya kita cuma semprot sedikit, jadi terus kita usapkan. Duh, ini kalau seperti ini nggak ada air yang mengalir maka tidak sah, ya, maka tidak sah. Lebih-lebih itu adalah masih kering. Makanya Pak, mungkin kita dengan bisa jadi sebenarnya bisa diperbolehkan pula. Tapi harus tahu caranya. Semisal apa kita semprot, kita basahi dulu. Karena kalau sudah basah, air yang kita semprotkan lagi bakal akan mengalir. Nah, semprotan yang kedua ini baru kita niati untuk wudhu dan kita ratakan di seluruh wajah kita. Boleh. Jangan kadang-kala semprot sedikit, sudah langsung kita gosokkan gini. Ini mengusap, bisa namanya mengusap. Karena nggak ada air yang mengalir. Ini air itu baru mengalir, baru kita ratakan ke seluruh anggota. Itu namanya air yang mengalir. Kalau seperti itu boleh. Ya, jadi harus dipahami. Ini hati-hati kadang-kalanya, ya. Ini hati-hati kadang-kalanya. Nanti termasuk dalam bab untuk tayamum itu bisa kita jelaskan juga. Kemudian nyatanya hal yang mengharuskan dia untuk wudhu supaya ini dalam urusan mantapnya niat dalam wudhu ini kaitannya kayak seperti tadi mengetahui kewajiban dari wudhu jadi harus meyakini terlebih dahulu sebab-sebab yang menjadikan dia wajib untuk wudhu yaitu apa yakin adanya hadas
Makanya kalau dia masih ragu punya hadas atau tidak, kemudian wudhu, ya, kemudian setelah wudhu baru dia meyakini kalau dia memang berhadas sebelumnya, hukum wudhunya dinyatakan tidak sah. Kenapa? Niatnya masih ragu. Apakah wudhunya ini untuk mengangkat hadas ataukah tidak? Ya. Kemudian tidak mengerjakan hal yang membatalkan niat wudhu, ya, seperti halnya murtad, naudzubillah, atau memalingkan niat wudhu saat membasuh anggota. Jadi kita memang dalam wudhu itu cukup niat hanya dengan saat basuh di wajah. Selanjutnya nggak perlu untuk niat. Tapi kayak tadi kan, Allahnya kalau bisa kita terus melanggengkan niat di hati kita sampai selesai wudhu, itu yang lebih afdol. Ya, kalaupun kita tidak berniat di saat basuh tangan, misalkan kita nggak perlu niat wudhu lagi, hukumnya boleh karena sudah cukup dengan niat saat kita basuh wajah. Itu hanya saja, tapi tidak boleh ada hal yang bisa memutuskan daripada niat pertama kita. Di antaranya mutus adalah apa? Murtad, naudzubillah. Ada orang sudah niat wudhu, sudah basuh wajah. Saat di pertengahan wudhu belum selesai, dia berbuat hal yang menyebabkan dia dihukumi murtad. Contohnya misalkan meyakini sesuatu sebagai Tuhan. Ini, ya, akhirnya dia dihukumi secara hukum, dihukumi murtad. Bagaimana wudhunya dinyatakan tidak sah untuk setelahnya. Ini, eh, atau juga karena itu dianggap memutus niat, sehingga apa? Basuhan setelahnya itu tidak sah. Itu. Atau juga dia berniat selainnya daripada niatnya wudhu. Contoh, saya niat wudhu, basuh wajah, basuh dua tangan, ngusap kepala. Saat di kaki, nah dia terlupakan dengan niat wudhunya. Tapi ada niat basuh kaki itu dengan niat lain. Contohnya melihat karena kakinya banyak lumpur. Sehingga dia basuh kakinya niat membersihkan dari lumpur. Nah ini sudah ada niat yang memalingkan dia daripada niatnya wudhu. Walaupun pada saat basuh kaki gak perlu kita niat wudhu. Tapi kalau kita basuh kaki dengan niat selain niat wudhu, maka di situ tidak sah. Kita harus basuh kembali kaki kita dengan niat untuk wudhu, begitu. Ya, karena saat basuh kita waktu ada kelihatan banyak lumpur, dorongan hati kita basuh kaki adalah untuk membersihkan lumpur. Nah, itu sudah terlupakan dari niat wudhunya, maka basuhan kaki tidak sah. Ya, itu. Kemudian tidak boleh menggantungkan niat. Ya, ini karena dalam niat nanti itu kan di syaratnya niat itu tidak boleh digantungkan. Nah, kalau kita niat gantungkan niat kita misalkan dengan sesuatu hal, ya kalau begini maka aku akan berniat untuk wudhu. Nah, ini sudah maka niatnya tidak sah. Kalau sudah niat tidak sah, maka hukum wudhunya pun adalah tidak sah. Kemudian masuknya waktu dan mualah terus-menerus ini dua syarat. Tapi dua syarat ini tidak bagi orang yang normal tapi orang yang selalu berhadas atau istilahnya daimul hadas yang terus-menerus berhadas. Contoh perempuan yang mengalami istihadah ataukah penderita salisul bol. Salisul bol itu di saat maaf kemaluan dia selalu neteskan air kencing nggak berhenti sampai kapan? Sampai sekiranya waktu sholat itu keluar dia nggak akan ada berhentinya. Ya, daripada mengeluarkan kencing. Ini namanya salisul bol. Nah, sehingga kalau seperti ini kan kalau orang wudhu sebenarnya kan tidak sah wudhunya. Kenapa wudhu itu untuk mengangkat hadas, sedangkan sabab untuk keluarnya hadas terus berjalan. Bagaimana mau diangkat hadasnya, baru mau niat mengangkat hadas, sabab untuk hadas lagi, terus datang lagi. Sabab terus datang lagi, sabab terus datang lagi. Nah, yang demikian sebenarnya wudhunya tidak sah. Tapi lah kalau terus nuruti seperti ini, dia harus bakal akan meninggalkan sholat. Kenapa? Karena nggak akan terputus sampai keluar waktu sholat. Namanya daimul hadas. Nah, orang yang demikian dikasihi dispensasi oleh syariat. Apa? Boleh tetap wudhu dan sah wudhunya. Tapi ada tambahan syarat. Apa tambahan syaratnya? Pertama, wudhunya harus nunggu masuk waktu. Kalau mau sholat wudhu untuk sholat isya, ya harus nunggu masuk waktu sholat isya. Gak boleh wudhu di waktu maghrib untuk tujuan sholat isya. Ini nggak sah wudhunya. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan wudhunya harus terus menerus.
Terus menerus ini dalam artian apa? Terus menerus antara setiap basuhan anggota wudhu, mulai basuh wajah dan harus segera membasuh kedua tangan. Setelah basuh kedua tangan, segera ngusap ke kepala. Setelah ngusap kepala, segera untuk basuh kedua kaki. Bahkan antara wudhu dengan sholat juga harus mualah, harus segera. Tidak boleh ditunda lama kecuali kalau untuk tujuan sholat jamaah nunggu imam. Tapi kalau enggak, ya maka bagaimana mana? Setelah dia wudhu, nunggu sholat dulu lama, setelah itu baru sholat. Tidak sah hukum sholatnya karena wudhunya sudah demi batal. Bahkan mulai sebelum wudhu di sini ada ketentuan lagi. Kalau orang yang daimul hadas, salisul bol, dia di samping istinja atau istihadhah itu istinja mensucikan dari kemaluannya, ya maaf kalau untuk orang yang istihadhah bisa dengan menyumbat kemaluannya, kemudian memasangkan semisal semisal dari pembalut dan diikat dengan maaf celana dalam yang begitu ketat, kemudian bersegera wudhu, segera untuk sholat. Nah, itu baru diperbolehkan, ya baru diperbolehkan. Jadi banyak rentetan untuk hukumnya, ya. Nah, ini untuk syarat-syarat daripada wudhu, ya. Kemudian kita mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Oh, ini banyak pertanyaan. Hmm. Nih, pertama, kalau misalkan ada seorang perempuan, dia baru tahu kalau rambut yang ada di bagian depan telinga itu adalah wajib dibasuh sampai ujungnya. Apakah dia harus menggodok salatnya yang telah berlalu? Soalnya selama dia wudhu, dia tidak pernah membasuh rambut sampai ujungnya, Ustaz. Apakah dia harus menggodok semua salatnya yang telah berlalu? Soalnya dia bertonton wudhunya yang seperti itu. Ya, kita tahu kan kemarin bahwasanya yang ada di depan daripada telinga ini, termasuk bagian godek ini adalah termasuk daripada wajah sehingga harus dibasuh sampai ke ujungnya. Nah, kalau itu kemudian kita tarik misalkan ke belakang yang kemarin kita beritahukan, ya, dan tarik ke belakang sehingga akhirnya nggak terbasuh di situ, maka hukum wudhunya adalah tidak sah. Nah, kalau kita baru tahu bagaimana, ya ketentuannya kalau orang baru tahu hukum dan tahu kalau ibadah yang sudah dikerjakan adalah tidak sah, wajib mengkodok. Tapi hukum kodoknya masih ada dispensasi untuk apa? Boleh dicicil. Oh, kita kira-kira dari balik selalu wudhunya seperti itu. Iya, ya hitungan mulai balik sampai sekarang. Ya, kalau berapa? 10 tahun. Ya, dicicil aja 10 tahun itu. Misal, setiap habis sholat, diulangi lagi dua sholatan. Ini habis sholat isya, ngulangi lagi dua sholat. Habis maghrib juga demikian dan seterusnya. Sehingga pas setiap hari dapat godok 2 hari. Ya, itu kalau berjalan 1 tahun berarti sudah dapat 2 tahun. Jadi dalam waktu 5 tahun selesai, karena 10 tahun sudah selesai. Ah, begitu. Ya, kalau kepingin cepat ditambahkan lagi misalkan. Mungkin 10 diulangi 10 kali. Sehingga apa? Setelah selesai dalam 1 tahun berarti sudah menggodok 10 tahun. Nah, semacam itu. Ya, ini bisa dengan cara demikian. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mohon bertanya, semisal sebelum kita memakai make up, kita wudhu terlebih dahulu. Itu misal kita batal terus kita mau wudhu, apakah harus membersihkan make up tersebut terlebih dahulu atau langsung wudhu aja tidak usah dibersihkan Ustaz? Tangan kita bekas kunyit karena misal membuat makanan, kedua-duanya itu Pak, apakah harus dihilangkan terlebih dahulu jika mau wudhu? Ya Ustaz, ataukah sudah dimafu? Nah ini. Kalau untuk make up tadi, maka hukumnya sama seperti tadi. Kalau kita katakan, kalau bisa dikatakan make upnya itu adalah sudah dianggap tebal, yang kadang-kalanya kan ada bahan itu bahan yang anti air kadang-kalanya, ya sehingga air pun nggak akan nempel di situ. Nah, karena tebalnya daripada make up, maka memastikan wajib dihapus. Wajib dibersihkan daripada bekas make upnya baru kemudian dia berwudu. Kalau langsung wudu tanpa membersihkan maka wudunya tidak sah. Kenapa? Air tidak akan sampai ke kulit.
Nah, beda kalau dengan semisal kunyit. Nah, ini kalau kunyit memang kadang kesulitan. Walaupun kadang kita sabun tetap kuningnya itu masih ada. Nah, ini yang dikatakan tidak ada benda yang menempel, hanya mujarradul laun, hanya sekedar warna. Nah, kalau demikian nggak ada masalah itu. Itu hanya sekedar sisa yang tersisa hanya warna. Kalau seperti itu boleh. Seperti halnya misalkan tinta. Sudah kita gosok. Sehingga apa? Tintanya sudah nggak ada. Yang ada hanya sekedar warna. Itu boleh, nggak ada masalah. Dalam artian, kalau kita garuk pakai kuku, nggak akan ada yang apa ikut di kuku kita. Itu berarti nggak ada bendanya. Itu berarti nggak ada bendanya. Karena nggak ada bendanya, maka boleh. Ya, maka diperbolehkan. Ya, nggak ada masalah kalau seperti itu. Nah, kemudian Afan Ustadz, bagaimana jika pakai lotion atau sunblock di tangan dan kaki? Apakah sebelum wudhu harus dibersihkan dulu? Untuk berhati-hati, apakah tidak usah sebab lotionnya sudah meresap dan tidak membekas? Makanya kan, lalu ada produk listrik atau sejenisnya yang selain meninggalkan jejak warna sudah dibasuh air tidak hilang. Apakah boleh dan tidak menghalangi wudhu atau harus diusahakan dibersihkan sampai bersih? Jazakumullah khair. Nah, seperti tadi. Makanya jadi tolak ukurnya itu gini, kena di bagian apapun. Kalau seandainya kita pakai kuku kita garukkan, kalau sampai ada yang terangkat di kuku kita, berarti di sini ada benda yang bisa menghalangi air ke kulit. Yang demikian ini wajib dibersihkan. Ya, dari lotion itu. Sekarang lotionnya itu dikatakan meresap sehingga kalau gini pun tidak ada. Oh, kalau sudah diginikan, digosok pun apa pakai kuku pun juga nggak ada. Maka sudah dinyatakan boleh. Karena itu sudah meresap berarti tidak ada bahan yang berada di atas kulit yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Ya, yang demikian nggak perlu dibersihkan. Tapi kalau seandainya, oh masih ada termasuk listrik itu sudah dibersihkan untuk bahannya, listriknya dan masih tersisa warna. Nah, kalau cuma tersisa warna seperti kunyit tadi nggak ada masalah. Seperti misalkan tinta celupnya itu, ya tinta celup setelah coblosan misalkan sudah dibersihkan sehingga kalaupun digaruk nggak ada yang nempel di kuku kita, itu berarti boleh. Tapi kalau gini masih ada, oh berarti masih ada bahan, wajib dibersihkan. Itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Eh, Apa Ustaz kalau kita pakai celak sudah dibersihkan sedemikian rupa sampai benar-benar bersih sebelum wudhu. Tapi nanti berapa lama pasti ada bleber lagi di bawah mata. Itu bagaimana Ustaz? Juga mohon diulang cara basuh wajah ketika wudhu. Nah ini kalau semisal ada celak ya makanya sebenarnya cukup sebenarnya celaknya kita bersihkan. Nah, kalau ini di area karena area celah ini adalah area bohir yang harus terkena basuhan air. Makanya sebenarnya bukan cuma celak ya, tapi ada kotoran mata ya yang mengering itu kan bisa menjadi penghalang air untuk masuk ke kulit ini. Makanya harus kita bersihkan ya. Jadi kalaupun ada celak, apalagi celaknya tebal, harus kita bersihkan. Nah, perkara kuda sudah bersih, terlihat bersih dan sudah digosokkan, sudah kira-kira air sudah menempel dan mengena ke kulit yang ada di tempatnya celak itu. Perkara nanti mungkin ada kayak seperti hitam keluar ya, itu mungkin dari mata, nggak ada masalah. Itu mungkin dari apa yang masuk sudah ke bagian mata yang kemudian setelah wudhu keluar dengan bercampur air mata kita yang keluar atau dari air bekas wudhu kita nggak ada masalah kalau seperti itu. Yang terpenting itu di tempatnya ini sudah nggak ada. Ya, nah, ini. Adapun tata cara kembali kan tata cara untuk basuh wajah ya. Jadi kita ngambil kita gocurnya kan dari atas kepala gini, dari sehingga air itu mengalir dari tempat bagian atas dari wajah kita ini mengalir ke area daripada wajah ke bawah. Kalau sudah air mengucur ke bawah, baru kita letakkan. Nah, ini jempolnya di bawah daripada rahang gini. Hmm, ya, jujur. Kalau sudah, nah diletakkan. Nah. Hmm, ini. Ini telinga dikenakan juga ya, telinga dikenakan. Nah, ini karena termasuk. Kalau sudah basuh, sudah basuh, ini tangan jemari kita ini dua ini menggosokkan di area mata. Nah, ya, ini khawatir ada kotoran mata kena. Ya, sehingga Pak air itu akan merata ke tempatnya celak. Nah, itu di antara cara untuk kita dalam membasuh wajah. Kemudian hmm, menggantungkan niat. Misal dengan basuh wajah, kita sambil berucap, semoga dari kiamat wajah kita bercahaya, membasuh tangan. Allah memberikan catatan amal dengan tangan kanan.
Misalkan ini bagaimana? Itu bukan menggantungkan niat. Itu justru kita harapan termasuk daripada bagian kekhusyuan kita wudhu. Wudhu kita tidak hanya untuk yang zahir, tapi untuk yang bagian batinnya. Tidak hanya yang hissi, tapi untuk yang maknawinya. Yaitu apa? Mudah-mudahan tangan ini dalam harapan kita khusyuknya layak menerima buku amal kita dengan kanan. Lalu kita bisa memandang, bahkan bisa kalau perlu dengan tangan kita bermusafahah dengan Nabi SAW, wajah kita, mulut mata kita bisa memandang kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus demikian ini nggak ada masalah. Itu justru untuk kekhusyuan dalam wudhu kita, ya. Itu bukan menggantungkan niat yang demikian. Kemudian bagaimana wudhu dengan air dari bak yang kurang dari 2 kullah? Kita khawatir airnya menetes di bak. Nah, sebenarnya kita cukup dengan menggunakan, kalau kita ada canting maka ambil aja canting atau gayung, ambil airnya, wudhunya di luar bak, ya. Jadi ambil, kita basuh 2 tangan, niat melaksanakan sunnah-sunnahnya wudhu, kemudian kumur, istinsak, masukkan air ke hidung. Setelah itu ambil lagi untuk kita basuh pelan-pelan. Nah, ini untuk wajah, ya, 3 kali dengan niat dan juga apa bacaan-bacaannya, basuhan tangan. Nah, kalau misalkan kan ada kadang tetesan itu bagaimana? Nah, ini kadang-kadangnya ada yang salah paham. Tetesan air memang mustakmal. Nah, kalau air yang tetesan itu jatuh ke air yang sedikit, bukan berarti kemudian air sedikit yang di bak walaupun kurang dari 2 kula berubah jadi mustakmal semuanya. Tidak. Air mustakmal itu dianggap seperti air mughayyir untuk bisa merubah kepada air yang bukan mustakmal. Jadi kira-kira tetesan itu kalau misalkan berupa bahan yang lainnya, katakanlah kayak seperti cinta ini. Kalau jatuh ke air ini, apakah setetes itu sudah merubah air itu dengan baru bahan yang separah apa tidak? Oh, cuman setetes nggak mungkin. Nah, kalau sudah nggak akan berubah dengan parah, walaupun jatuh ke situ nggak ada masalah. Itu air tetap suci dan mensucikan. Ya, beda kalau wudhunya kita di atas atau kita mencelup. Ya, mencelup gini. Kenapa kalau kita mencelup berarti apa? Satu bak itu kita gunakan untuk pembasuhan dari anggota wudhu kita sehingga semuanya berubah jadi mustakmal. Ya, tapi kalau kita enggak, ya maka nggak ada masalah seperti pakai gayung. Kecuali ada pembahasan ini. Ya, ada bahasan yang namanya menjadikan tangan kita jadi gayung. Namanya niatul ightiraf. Niat menjadikan tangan kita untuk jadi gayung. Itu kapan? Kita kalau wudhu awal, kalau basuh wajah, ngambil pakai tangan langsung dicelupkan ke dalam bak mandi, nggak ada masalah. Karena bukan untuk tujuan basuh tangan. Tapi setelah basuhan wajah ketiga, nah ini nggak boleh kita langsung masukkan. Kalau kita masukkan, otomatis itu air digunakan untuk basuh tangan. Sehingga seluruh yang di bak mandi jadi mustakmal. Nih, kalau bagi orang yang nggak ada gayung ya apa? Nah, setelah basuh wajah, kalau sebelum pas basuh wajah kita masih boleh masukkan tangan kita ke dalam bak mandi, ngambil air untuk basuh gini boleh. Tapi jangan basuhan itu kemudian di atasnya air, ya. Kemudian di atas bak maksudnya. Nah, saat sudah 3 kali, nah jangan langsung celup dulu, tapi kita niati apa niatnya? Menjadikan tangan kita hanya sebatas sebagai gayung alat. Sehingga saat kita celupkan tangan kita ke dalam bak mandi, tangan kita belum dianggap terbasuh hadatnya. Baru setelah itu di luar kita niati untuk basuh apa tangan kita. Nah, ya demikian bagaimana? Boleh. Dia niati ambil lagi untuk basuh yang kiri, boleh. Tapi dengan niat terlebih dahulu untuk menjadikan tangan ini sebagai alat, yaitu seperti halnya gayung untuk ngambil air. Nah, kalau untuk ngusap kepala, nggak perlu niat lagi, nggak ada masalah. Ya, karena tangan kita yang tangan sudah terbasuh berarti apa? Walaupun kita celup nggak menjadikan air itu jadi mustakmal itu, ya. Kemudian bagaimana jika sebelum wudhu tangan terkena bibit minyak wangi sesuatu pengharum yang pekat yang mempunyai wangi yang kuat. Nah, ini maka bagaimana? Sebenarnya juga sama. Kalau air itu mengalir ke situ berubah jadi wangi dengan wangi yang sangat parah, sehingga bah, tidak kita katakan air tapi yang kita anggap itu minyak wangi, maka nggak sah. Ya dibersihkan mungkin di sabun. Setelah itu baru kalau masih ada sisa bau bau karena kuatnya minyak wangi nggak ada masalah. Yang penting sudah kita bersihkan terlebih dahulu. Berusaha kita bersihkan terlebih dahulu.
Perkara setelahnya masih ada sisa, maka yang demikian dimaafkan, dimaafu. Ya, tapi kalau tidak kita sudah kecelup dengan bibit minyak wangi yang parah, ketika air mengalir berubah air itu, baunya berubah. Kita anggap bahkan seperti minyak wangi, bukan lagi seperti air, maka nggak sah wudhunya. Dibersihkan terlebih dahulu. Ya, kemudian kalau wudhu eh, kalau wudhu lagi, apakah dibersihkan lagi Ustadz celaknya? Soalnya lama, pasti ada lagi. Maksudnya gimana ini? Dalam artian setelah menggunakan celak kita wudhu dibersihkan terus kemudian kita wudhu ya kemudian kalau seandainya wudhu lagi celaknya masih ada gitu ya atau bercelak lagi kalau selama bercelak lagi ada bahan lagi ya berarti harus kita terus bersihkan selama kita mau wudhu kita bersihkan kembali terus ya yang sekiranya apa di tempat celak ini sudah bersih dan air bisa mengena ke situ. Ya, itu baru dikatakan sah. Ya, Ustaz, Afwan, kalau kita wudhu dari keran, disunahkan siku dulu. Kalau caranya kita ngambil atau menengadah air dari keran dengan telapak tangan, apakah sunahnya jari dulu ataukah tetap siku? Sebenarnya kan ini untuk kemudahan, ya, untuk kemudahan. Karena yang paling mudah kalau seperti itu kan langsung siku dengan tangan kiri kita karena tangan kiri bisa langsung menggosok. Kenapa kalau kita nuang sendiri itu kita kok menggunakan dari jari dulu? Karena kalau kita apa, nuang dengan nuang sendiri, maaf ya, seperti contoh, kalau tangan ini ngambil gayung untuk basuh di tangan kita. Ini kan tidak mungkin basuhannya ini dengan gayung, tapi basuhnya dari sini dulu. Kalau kita pakai tangan kiri basuh gini, nggak akan bisa sambil gosok. Itu nggak akan bisa sambil gosok. Maka bagaimana? Yang memungkinkan adalah apa? Basuh dari jari dulu. Kita apa? Kelucurkan dengan memiringkan gayung gini. Nah, maka air akan meluncurkan di sini. Nah, tangan kirinya gosok dan meratakan. Itu makanya kenapa di ujung jari diawali daripada jari, bukan diawali dari siku. Tapi kalau dibasuhkan orang atau dari keran, nah kita kan tinggal mengarahkan aja tangan kita ke keran itu, tangan kiri bisa langsung gosok. Nah, ini yang lebih mudah memang ya, yang lebih mudahnya seperti itu. Jadi ini kemudahan ya. Nah, maksud untuk kemudahan dalam tata cara untuk wudhu kita itu. Masya Allah ini ramai yang bertanya ya. Nah, mudah-mudahan Insya Allah eh, bisa kita pahami semuanya ya. Dan bisa untuk melaksanakan mempraktekkan dengan benar tata cara daripada wudhu kita ya. Insya Allah perkara yang batalkan wudhu dan seterusnya bisa kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Allah alam. Al-Fatihah.